Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudaraku jamaah Isa dan Tarwiyah sama berbahagia. Puji syukur kembali kita panjatkan dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, inayah dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada malam yang ke-9 ini alhamdulillah kita senantiasa meluangkan waktu, meringankan langkah kaki kita menuju tempat yang insya Allah berberkah ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menuntun kita sehingga insya Allah kita senantiasa berada di atas rel kebenaran. Saudara-saudaraku jamaah yang sama berbahagia, kesempurnaan, ketakwaan dan kesalehan kita itu sangat tergantung pada dua dimensi. Dimensi spiritual melalui hubungan vertikal hablum minallah, dan dimensi sosial muamalah, yaitu hubungan horizontal terhadap sesama. Karenanya puasa itu bukan hanya kita melaksanakan ibadah 5 waktu satu paket dengan qiyamul lail, baik dalam bentuk salat tarawih atau salat tahajud, tapi itu bagaimana kita diperintahkan untuk menumbuhkan rasa solidaritas sosial kita, kepedulian terhadap sesama melalui atau dalam bentuk infak dan sedekah, dan termasuk juga sumbangan kita ke masjid di mana kita berada, terutama di malam hari dan subuh hari. Hendaknya pemasukan seperti yang disampaikan tadi protokol itu bagus kalau berimbang antara malam dengan subuhnya. Apalagi kalau subuh hari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kan sudah diketahui bahwa di subuh hari itu pemberian ibadah dan infak sedekah itu disaksikan oleh 2 malaikat. Malaikat yang bertugas di malam hari dan malaikat yang bertugas di siang hari. Jadi jangan sampai celengan itu hanya jalan di depan kita tapi tanpa kita mengisi, padahal 1.000-2.000 rupiah itu sangat berharga dan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku jamaah Isa dan Tarwiyah sama berbahagia. Dalam sejarah Islam, salah seorang sahabat Nabi itu bernama Sya'ban. Sya'ban ini dikenal oleh Rasulullah karena ketaatannya terhadap kewajiban salat 5 waktunya. Meski Sya'ban ini bukan dari kelompok atau dari Khulafaur Rasyidin yang rumahnya di sekitar masjid di Madinah, sekarang Madinatul Munawwarah, di sekitar tempat rumah Nabi pada saat itu, tapi ini Sya'ban rumahnya jauh sekali. Kalau mau dijalani paling tidak minimal 1 jam dari rumah ke masjid di Madinah. Tapi oleh Nabi dikenal bahwa Sya'ban itu selalu memperhatikan salat 5 waktunya secara berjamaah, dan tempatnya dia paling depan di sudut di saf pertama di sudut kanan kalau masuk kita. Ya seperti Pak Haji ini yang duduk. Di situ tempatnya. Dihafal oleh Rasulullah. Suatu ketika di subuh hari ketika Bilal mau qamat, itu Nabi menoleh ke belakang, ke samping, samping kiri, samping kanan. Dilihat belum ada Sya'ban duduk di situ, berarti belum datang dia.
Jadi diberitahu Bilal, tunggu dulu sebentar, kita tunggu dulu Sya'ban, siapa tahu ada halangan di jalan. Tapi setelah ditunggu tidak muncul. Setelah salat subuh, Nabi bertanya, siapa gerangan di antara kalian yang tahu rumahnya Sya'ban? Salah seorang di antara jamaah angkat tangan, saya ya Rasulullah. Minta ditemani untuk pergi ke kampungnya Sya'ban. Ya, kalau kira-kira di sini boleh jadi ya di Dayak sana atau malah lewat. Karena kalau jalan kita kan yang cepat itu 6 kilo 1 jam. Setelah jalan, rupanya nanti dia sampai pada saat waktu duha yang bagus. Ya, kalau untuk ukuran kita kan duha sekarang ini kalau tidak salah di 6:30 lewat sekian menit. Kurang lebih 20 menit itu jedanya antara salat syuruk, salat terbit matahari dengan awal duha. Tapi nanti sampai Nabi dan rombongannya kurang lebih jam 8 atau lewat. Saking jauhnya itu. Jadi diperlihatkanlah tadi ini oleh sahabat yang tahu rumahnya. Diketuklah pintu rumah Sya'ban. Yang bukakan adalah seorang perempuan. Rupanya istrinya yang bukakan. Nabi minta izin untuk masuk dan minta untuk bertemu dengan Sya'ban. Ketika menjawab, istrinya menangis. Lalu dia katakan, ya Rasulullah, Sya'ban meninggal tadi sebelum salat subuh. Makanya dia tidak datang itu. Tidak datang salat jamaah subuh. Ketika itu, sesudah itu dia bertanya lagi, ada 3 hal yang saya mau tanyakan kepada Rasulullah, karena pada saat sakarat itu Sya'ban, seperti dia mengeluh ada rasa penyesalan. Ada 3 itu kalimatnya sebagai bentuk penyesalannya. Yang pertama, ada kalimat, aduh kenapa tidak lebih jauh. Yang kedua, aduh kenapa bukan yang baru. Dan yang ketiga, aduh kenapa bukan semuanya. Sebahagian saya kira jamaah sudah tahu, ketika seseorang menghampiri ajalnya pada saat dia dalam keadaan sakarat, itu rekaman filmnya, film kehidupannya itu diputarkan semua. Diputarkan, baik amalan kebaikannya maupun sebaliknya diputarkan. Seperti halnya juga ini Sya'ban. Sehingga orang mengatakan, kalau mau melihat keadaan kehidupan seseorang itu pada saat dia hidup di dunia sebelum meninggalnya, lihat saja itu situasi pada saat meninggalnya. Kalau meninggalnya baik-baik, apalagi masuk dalam kategori husnul khotimah, dalam keadaan baik-baik, boleh jadi itu dalam kehidupan sehari-harinya sebelum meninggalnya selalu dia beramal atau berbuat kebajikan. Setelah mendengar ucapan dari istri Sya'ban itu, Nabi merenung sejenak, langsung dia menjawab sesudah itu. Sya'ban itu mengeluh sebagai bentuk penyesalannya dengan kata-kata, aduh kenapa tidak lebih jauh. Karena langkah kaki dari rumahnya menuju ke masjid itu diperlihatkan balasannya, diperlihatkan pahalanya. Sehingga meski menurut kita itu sudah banyak karena sudah jauh sekali, tapi oleh Sya'ban itu ada rasa penyesalan, sehingga merasa menyesal dengan kata-kata, aduh kenapa tidak lebih jauh. Maksudnya kenapa tidak lebih jauh rumahnya dibanding sekarang ini, supaya langkah kakinya lebih jauh, tentu pahala balasannya lebih banyak. Tentu kita harapkan
kita semua lebih rajin lagi jalan kaki, apalagi kalau dekat-dekat di kompleks ya Bukit Baruga ini ya, apalagi kalau sudah makan, sudah sahur, itu tidak jalan, itu pasti rasa mengantuk bapak-bapak dan saudara-saudara. Kemudian yang kedua, aduh kenapa bukan yang baru? Rupanya suatu ketika di subuh hari, itu Sya'ban jalan dari rumahnya menuju ke masjid di subuh hari untuk salat subuh berjamaah. Tapi karena cuaca sangat dingin, sampai terasa masuk di tulang-tulang, sehingga dia menggunakan 2 lapis jas, 2 lapis jaket. Jas yang di dalam itu yang baru, jas yang di luar yang agak tua, dengan harapan karena jauh berjalan itu nanti jas bagian luar berdebu, dia tanggalkan, nanti dia keluarkan sebelum masuk ke masjid untuk salat berjamaah di Madinah. Tapi ketika dia berjalan, ada seseorang yang sementara berjalan juga menuju ke masjid di Madinah dalam keadaan tangan terlipat dan dalam keadaan menggigil karena begitu dingin. Dia lihat, kasihan ini. Tanpa pikir panjang dia keluarkan ini jaketnya, jasnya bagian di luar, langsung dia berikan kepada orang ini untuk melindungi badannya dari cuaca yang dingin. Rupanya ini pada saat sakaratnya itu diperlihatkan balasannya, pahalanya oleh Allah, sehingga Sya'ban menyesal dengan kata-kata, aduh kenapa bukan yang baru? Maksudnya kenapa bukan ini yang bagian di dalam ini yang dia sumbangkan? Kenapa yang tua dia berikan kepada orang? Meski tetap dia suka. Karena dalam pemberian itu juga ada tuntunannya, ada aturannya, ada etikanya. Sampai ada teguran dan pemberitahuan melalui salah satu ayat itu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan atau amalan yang baik, pahala kebajikan, sampai kamu memberi, menghibahkan atau memberikan kepada orang lain apapun yang kamu juga sukai. Bukan yang paling kamu sukai, tapi karena cintanya kita kepada orang untuk berbagi, meski barang itu kita suka, tapi karena orang juga membutuhkan, kita berikan seperti tadi ini Sya'ban. Kemudian yang terakhir itu, kenapa bukan semuanya? Disampaikan oleh Nabi, di mana suatu ketika Sya'ban itu mau makan roti dengan minum susu 1 gelas. Tapi ketika dia mau makan ini rotinya, tiba-tiba datang seseorang rupanya pengemis, minta rotinya. Dia katakan, sudah beberapa waktu saya tidak makan. Langsung Sya'ban potong rotinya dengan ukuran yang sama, dan susunya dia tuang ke gelas lain dengan ukuran yang sama pula. Dia berikan kepada pengemis yang tadi itu. Rupanya semua ini diperlihatkan oleh Allah apa-apa yang diberikan oleh Sya'ban kepada orang lain, sehingga dia lihat balasannya, sehingga merasa menyesal. Kenapa bukan semuanya? Maksudnya kenapa bukan semua saja rotinya dengan susunya diberikan kepada peminta-minta itu? Saudara-saudaraku jamaah yang sama berbahagia, role model dari seorang Sya'ban, saya kira perlu kita jadikan acuan. Kalau bukan orang lain,
karena Sya'ban ini bisa memadukan sekaligus menyeimbangkan antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Dan di bulan Ramadan ini saya kira paslah waktunya untuk kita senantiasa memberikan maksimal, baik ibadah kita laksanakan secara maksimal maupun kepedulian kita terhadap sesama dalam bentuk infak dan sedekah. Tapi di bulan Ramadan yang paling bagus itu kata Nabi, wa mut'imut ta'am, memberi makan kepada orang yang lapar atau orang yang kelaparan. Yang lapar ketika berbuka puasa di sore hari. Makanya hampir semua masjid sekarang di samping ada kue-kue, ada juga nasi dos untuk membahagiakan orang yang lapar, apalagi kelaparan karena masuk atau tergolong dalam orang yang fakir atau miskin. Mudah-mudahan saja bisa kita amalkan, karena di bulan puasa lah senantiasa kita berharap di mana Ramadan sebagai bulan yang dilipat gandakan pahala bagi setiap kebajikan yang kita lakukan. Paling tidak saudara-saudaraku ingat dua ayat dalam surah Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsan illal ihsan, tiadalah balasan kebaikan itu melainkan kebaikan pula. Salah satu ayat di surah Al-Isra, in ahsantum ahsantum li anfusikum, jika kalian berbuat baik maka pada hakikatnya kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jadi kita harus yakini bahwa setiap kita memberi pasti Allah akan mengembalikan di saat yang tepat dengan mengirim orang, dilembutkan hatinya untuk membantu kita. Dan itulah Allah katakan, terkadang kamu mendapatkan rezeki dari aku tanpa kamu sangka dari mana sumbernya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi sekaligus kita amalkan sehingga kita tergolong orang yang muttaqin, orang yang saleh dari segi spiritual karena ibadah, dan saleh dari segi sosial karena senantiasa kita berinteraksi terhadap sesama. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, billahi taufiq wal hidayah, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.